kita NPM 184203. Di sini saya akan membahas mengenai case study yang diberikan oleh Pak Mardianto sebagai salah satu ketentuan dalam mengikuti UTS Manajemen Keuangan 2. Dalam case study tersebut terdapat 6 objektif yang dibahas. Yang pertama adalah investment appraisal, yang kedua adalah payback period dan ROCE, yang ketiga adalah NPV dan IRR, yang keempat adalah allowing inflation and taxation in DCF technique, yang kelima adalah project appraisal at risk, dan yang keenam adalah capital rationing. Berikut adalah soal case study-nya. Di sini disebutkan bahwa Milestone Co ini mengevaluasi investment proposal untuk manufaktur produk Milo. Kemudian di sini disebutkan bahwa initial investmentnya itu $1.800.000. Kemudian dia ada menyediakan beberapa informasi dan draft evaluasi yang disiapkan oleh karyawan barunya. Di sini ada disediakan laporan penjualan dan harga selling price dan variable cost untuk 4 tahun. Kemudian di sini ada disediakan draft evaluasi yang disediakan oleh new staff-nya. Oke, di sini selain itu karyawan barunya juga menyediakan informasi, ada 10 informasi. Yang pertama itu disebutkan bahwa fixed cost-nya itu 150.000 dan current term. Oke, kemudian yang kedua disebutkan bahwa untuk sales produksi volumenya ini tidak mempunyai finished good. Jadi untuk penjualannya pasti udah benar. Kemudian yang ketiga itu disebutkan bahwa untuk pajaknya itu 22% dan dibayarkan 1 year in arrear. Oke, kemudian yang keempat disebutkan bahwa untuk depresiasinya itu rate-nya itu 25% dan menggunakan reducing balance basis. Kemudian yang kelima disampaikan informasi bahwa untuk selling price, variable cost, dan fixed cost itu ada inflasinya. Untuk selling price itu 4,2%, untuk cost inflasinya itu 5%, dan untuk fixed cost-nya itu 5%. 3%. Kemudian untuk yang keenam, untuk selling price dan variable cost ini disebutkan bahwa semua informasi yang disampaikan di atas itu menggunakan current term. Kemudian yang ketujuh disebutkan bahwa untuk investment ini tidak memiliki nilai sisa. Ini berhubungan dengan depresiasi nantinya. Kemudian nomor 8 disebutkan bahwa investment ini sebagian akan modalnya itu didapat dari pinjaman bank sebesar 1.500.000. Kemudian di 9 ini disebutkan bahwa untuk weighted average cost of capitalnya itu 12% per tahun. Yang 10 disebutkan bahwa untuk target payback periodnya itu 2,5 tahun dan untuk target ROCE-nya itu 20%. What is net present value? Nah, net present value itu selisih antara nilai sekarang dan arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dan arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. Jadi NPV itu nilai sekarang dari aset setelah dikurangi dengan pembelian awal. Rumus dari present value yaitu 1/1 tambah I pangkat N. I itu discount rate-nya, kemudian N itu tahunnya. Oke, yang A kita diminta untuk merevisi draft evaluasi of investment proposal yang telah disediakan new staff tadi. Karena ada beberapa poin yang salah gitu. Jadi setelah itu kita diminta mengomentari apakah investment itu financial acceptability. Oke, kemudian kita akan bahas yang A. Nih, di sini saya sediakan informasi yang telah disampaikan di case study tadi. Untuk sales, selling price, sama variable cost untuk 4 tahun. Kemudian tadi di informasi yang disampaikan oleh new staff-nya disampaikan bahwa untuk selling price, variable cost, sama fixed cost-nya itu menggunakan current term price. Jadi kita harus kali dengan nilai inflasi rate-nya. Di sini ada disebutkan. Ini soal sini disebutkan untuk fixed cost-nya itu current price. Kemudian di sini disebutkan bahwa selling price dan variable cost itu adalah current price term. Nah, di sini juga ada dibilang untuk nilai inflasinya nih. Untuk nilai inflasi selling price adalah 4,2%. Untuk variable cost adalah 5%, kemudian untuk fixed cost-nya itu inflasinya adalah 3% per tahun. Oke. Jadi pertama kita cari inflasi selling price-nya dulu. Caranya itu
Nih, dari nilai selling price yang disediakan tadi, kita kali dengan nilai inflasinya. Kemudian untuk yang tahun kedua, caranya masih sama, cuma kita harus pangkatin dengan tahunnya. Ketiga juga sama, keempat juga sama. Kemudian untuk inflasi variable cost-nya juga sama caranya, dikali dengan nilai inflasi rate-nya itu 5%. Kemudian untuk tahun kedua tahun 1 sampai tahun keempat itu kita harus pangkatin sesuai dengan tahunnya. Kemudian untuk inflasi fixed cost-nya itu kita juga kita kalikan dengan inflasi rate-nya. Oke, setelah itu kita dapat hasilnya. Setelah itu kita lanjut ke membuat draft investment-nya. Pertama kita masukkan initial investment. Oke, di soal disebutkan bahwa untuk initial investment-nya itu 1.800.000. Nilai ini kita minuskan karena merupakan nilai uang keluar. Oke, setelah initial investment kita lanjut ke sales revenue. Nah, di sini sales revenue didapatkan dari inflasi selling price ini, kita kali dengan unit sales-nya. Oke, setelah itu kita dapat sales revenue untuk tahun 1 sampai tahun keempat. Kemudian kita lanjutkan ke variable cost. Untuk variable cost nilainya sama, didapat dari inflasi variable cost ini. Kita kali dengan sales-nya, penjualannya. Dan untuk variable cost ini nilainya kita minuskan karena merupakan uang keluar. Kemudian kita lanjutkan dengan fixed cost. Nah, untuk fixed cost ini sama kayak tadi, kita ambil inflasi setelah dikali inflasinya. Kemudian untuk nilainya ingat diminuskan karena ini merupakan uang keluar juga. Oke, setelah itu kita dapat yang namanya EBITDA. EBITDA itu kepanjangan dari earning before depreciasi, interest, and tax. Oke, kita totalin. Oke, setelah ini berarti kita lanjutin ke depresiasi. Sesuai judul yang di atas, earning before depresiasi. Jadi kita harus cari nilai depresiasi terlebih dahulu. Nah, di sini disebutkan nih. Oke, di sini di poin keempat disebutkan bahwa nilai StoneCo can claim a allowable depresiasi of 25% per tahun menggunakan reducing balance basis. Nah, jadi reducing balance basis on the initial investment. Jadi dari nilai initial investment ini kita kali dengan rate-nya 25%. Kita kali rate 25% itu dapatnya 450.000. Setelah itu kita untuk tahun keduanya itu dari 1.800.000 ini kita kurang sama 450.000. Baru kita kali dengan rate-nya. Oke, setelah itu untuk tahun keempat di sini di poin ke-7 dibilang bahwa untuk investment ini tidak mempunyai nilai sisa. Jadi untuk di tahun keempat ini kita harus ambil nilai full setelah nilai sisa yang full setelah dikurangi dengan penyusutan tahun pertama sampai tahun ketiga. Oke, jadi kayak akhirnya itu benar-benar nol sisanya. Dari investment awal dikurang sama total penyusutannya. Jadi hasilnya pasti nol. Oke, kemudian kita masukin ke sini. Nilainya ingat diminuskan karena ini juga mengurangi. Oke, setelah itu kita dapat yang namanya EBIT. Oke. Setelah itu kita lanjutkan ke tax. Taxnya itu 22%. Nah, terus di sini disebutkan taxnya 20% ini di poin ketiga. Sini disebutkan bahwa tax rate-nya itu 22% per tahun dan tax liability pembayarannya itu 1 year in arrear. Jadi maksud dari 1 year in arrear adalah pajak tahun pertama itu dibayarkan di tahun kedua. Jadi EBIT tahun pertama ini
kita kaliin dengan 22%. Diletakkan pada tahun kedua ya. Untuk pajak ini juga uang keluar ya, jadi kita harus minuskan. Setelah itu kita dapat yang namanya NOPAT. Kepanjangan NOPAT itu Net Operating Profit After Tax. Nah, setelah dapat NOPAT, kita harus tambah kembali depresiasinya. Mengapa? Karena depresiasi ini dia bukan non-cash. Kita nggak keluarin uang. Ini bukan. Jadi kita harus tambah kembali. Tadi depresiasinya ini kita kurangi. Mengapa? Karena di sini disebutkan bahwa depresiasinya itu bisa klaim. Jadi untuk pajaknya itu kan bisa jadi lebih kecil nilainya jika dikurangi dengan depresiasi. Jadi depresiasinya itu masih sama kayak tadi. Oke, setelah kita tambahin kembali, maka kita dapat yang namanya OCI. Oke, setelah dapat OCI, maka nilai ini harus kita present value-kan. Rumus dari present value yaitu sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 12%, 1 tambah I pangkat N. Nah, N itu tahun, jadi oke, kita dapat hasilnya segini. Setelah udah dapat present value-nya, kita kalikan dengan OCI, maka kita dapat namanya net cash flow. Oke, setelah dapat net cash flow, kita totalkan nilai net cash flow-nya. Oke, setelah kita totalkan, maka kita bisa mendapatkan nilai NPV-nya. Nilai NPV itu didapatkan dari nilai initial investment kita. Nilai net cash flow ini dikurang dengan nilai initial investment. Jadi NPV kita adalah 2.508.550,03. Oke, ini adalah nilai NPV yang kita cari tadi. Kemudian di bawah ini sama dengan yang atas, cuma ini formatnya aja yang beda. Ini format sesuai dengan soal yang di atas. Jadi bisa dilihat bahwa sales revenue, variable cost, fixed cost untuk cash flow before tax, dimana tadi di soal kita menggunakan yang namanya itu EBDIT. Kemudian di sini namanya tax aware profit, sedangkan di atas tadi adalah EBIT. Jadi di sini cuma beda disebutan dan formatnya aja sih. Kemudian di sini present value of cash inflow-nya, kemudian initial investment, dan NPV-nya tetap sama, yaitu 2.508.550,03. Oke, selanjutnya adalah comment on its financial acceptability. Nah, tadi kita udah cari NPV-nya itu. NPV-nya itu adalah 2.508.550,03. Nilai NPV-nya itu positif, udah lebih besar dari 0. Maka project ini adalah financial acceptability. Oke, kemudian yang B, kita diminta untuk menjelaskan revisi yang telah kita buat dari draft evaluation yang disediakan di case study tadi. Oke, yang kita telah ubah adalah yang pertama sales revenue, variable cost, sama fixed cost-nya. Dikarenakan pada case study tersebut, bahwa untuk harganya menggunakan current price term. Jadi current price tersebut harus di-adjust menggunakan future value, dengan menggunakan inflasi rate yang telah disebutkan pada soal. Untuk sales revenue adalah 4,2%, untuk variable cost itu 5%, dan untuk fixed cost-nya adalah 3%. Selain itu, kita juga ada ubah tax allowable depreciation-nya. Terus pada case tadi itu menggunakan depresiasi
strap line. Tapi di informasi tambahan disebutkan bahwa untuk depresiasinya itu menggunakan reducing balance basis dengan rate 25%. Kemudian yang kita revisi adalah interest payment-nya. Di case study tersebut untuk interest payment-nya dimasukkan. Padahal untuk interest revenue ini tidak relevan dengan cash flow dan tidak termasuk dalam WACC 12% atau discount rate kita itu. Kemudian untuk taxation-nya, di soal disebutkan bahwa untuk taxnya itu dibayarkan 1 year in arrear. Jadi kita revisi menjadi pajak tahun pertama dibayar pada tahun kedua. Kemudian yang C ini kita diminta untuk mengevaluasi investment using menggunakan payback period sama ROCE. Kemudian kita mengomentari apakah payback period dan ROCE ini financially acceptable. Pertama kita cari payback periodnya dulu. Payback period itu maksudnya adalah kapan kita balik modal. Jadi kapan kita bisa mendapatkan 1.800.000 kita kembali. Oke. Jadi nilai initial investment kita itu $1.800.000. Kemudian pada tahun pertama kita sudah menghasilkan keuntungan 1.964,29. Jadi kita masih kurang 700-an. Terus kita lihat di tahun kedua. Nah, di tahun kedua ini kita sudah menghasilkan keuntungan 846.791,29. Otomatis di tahun kedua ini kita udah pasti balik modal. Cuma pada bulan berapa kita balik modal. Oke, jadi di sini bisa dilihat bahwa pada tahun pertama ini kita hasilnya kan 1 jutaan. Jadi dari 1.800.000 nilai investment kita kurang sama profit yang kita dapatkan di tahun pertama. Oke, kita dapat hasilnya 708.035,71. Kemudian kita bagi dengan profit tahun kedua, karena kita mengambil 700-an dari profit tahun kedua. Oke, jadi kita ini. Jadi 708 dibagi 846, terus kita kali 12 untuk dapat bulannya. Oke, kita dapat hasilnya 10. Jadi aktual payback period kita itu 1 tahun 10 bulan. Dimana target payback period yang diinginkan itu maksudnya yang diharapkan itu 2 tahun 6 bulan. Otomatis pengembalian modal kita balik itu lebih cepat dari yang diharapkan. Jadi project ini acceptable. Oke, jadi comment on its financial acceptability. Jadi kita lihat dari payback periodnya bahwa untuk targetnya itu 2 tahun 6 bulan, sedangkan aktual payback periodnya itu 1 tahun 10 bulan. Jadi project ini financial acceptability. Selanjutnya itu untuk ROCE, return on capital employee. Nah, untuk ROCE ini ada 2 rumus, yaitu average NOPAT dibagi sama initial investment atau average NOPAT dibagi dengan average investment. Rumus untuk average investment itu initial investment ditambah scrap value atau nilai sisa dibagi 2. Oke, pertama kita cari menggunakan initial investment. Oke. Nah, pertama kita harus cari average NOPAT-nya. Average NOPAT-nya ini dapat dari mana? Dari soal yang kita kerjain tadi. Nah, di sini average NOPAT-nya kan. Kita masukkan ke sini. Oke, kemudian kita dapat, kemudian kita totalkan dan dibagi dengan 5. Maka dapat average NOPAT-nya itu 788.639,78. Oke, kemudian kita masukkan nilai initial investment-nya. Nah, initial investment kita adalah 1.800.000. Oke, kemudian kita bagi, maka hasilnya adalah dari ini 788 kita bagi dengan 1.800.000, maka hasilnya adalah 43,81%. Oke, selanjutnya kita menggunakan cara kedua. Yang pertama itu kita cari average NOPAT-nya juga. Nah, average NOPAT-nya tadi kan udah dapat 788.639,78. Kemudian kita bagi dengan average investment. Nah, untuk average investment itu initial investment kita itu 1.800.000. Kemudian kita tambah dengan scrap value. Nah, scrap value ini kan di soal ada disebutkan bahwa dia nggak punya nilai scrap value. Kemudian kita bagi 2, maka kita dapat hasilnya adalah 900.000. Maka hasil yang kita dapatkan dari 788 bagi 900.000 adalah 87,63%. Oke, jadi di sini kita lihat
Untuk aktual ROCE-nya itu 44%. Untuk target ROCE-nya itu 20%. Jadi aktual ROCE-nya ini lebih besar dari target ROCE. Jadi di sini membuktikan bahwa proyek ini baik gitu, layak untuk dijalankan. Jadi untuk ROCE-nya nih, targetnya itu 20%, sedangkan untuk aktualnya itu 44%. Jadi return yang dihasilkan melebihi yang ditargetkan oleh perusahaan. Jadi proyek ini financially acceptable. Selanjutnya yang D. Yang D ini kita diminta calculate the sensitivity of sales revenue and initial investment and comment on it. Kita diminta untuk menghitung sensitivity dari sales revenue sama initial investment, kemudian kita mengomentari. Oke, pertama kita hitung sensitivity analysis of sales revenue. Rumus untuk sensitivity analysis of sales revenue adalah net present value dibagi total present value of sales revenue dikali 100%. Nah, kebetulan untuk case study ini ada taxation-nya. Jadi untuk total present value of sales revenue ini harus dikali dengan 1 kurang T. Oke, kita langsung masuk ke soal. Untuk NPV-nya tadi kan udah kita cari, yaitu 2.508.550,03. Oke, setelah itu kita masukkan nilai sales revenue yang disebutkan pada case study tadi sama yang udah kita kerjakan. Oke, setelah itu kita masukkan present value 12%-nya. Oke, setelah itu kita totalkan nilai present value dari sales revenue ini. Jadi dari 2.474 ini kita kali dengan 0,8929 nilai present value-nya. Oke, setelah itu kita akan dapat nilai present value of sales revenue-nya. Setelah itu nilai sales revenue-nya kita totalkan menjadi 10.548.384. Oke, sampai di sini kita udah dapat nih total present value of sales revenue-nya. Setelah itu kita harus adjust dengan taxation-nya. Jadi untuk ini kebetulan untuk taxation-nya kan pembayarannya one year in arrear kan. Jadi untuk perhitungan pajaknya agak berbeda. Rumusnya itu dari total present value of sales revenue ini kita kali dengan pajaknya itu 22%, kemudian kita present value kan nilainya. Setelah itu baru kita dari total present value of sales revenue ini kita kurang dengan nilai pajak setelah di present value kan, yaitu kita dapat angkanya 8.476.380,06. Oke, jadi kita masukkan ke rumus yaitu 2.508.550,03 sebagai NPV dibagi dengan 8.476.380,06 sebagai total present value of sales revenue. Habis itu kita kali dengan 100%, maka kita dapat hasilnya yaitu 29,59%. Kemudian adalah sensitivity analysis of initial investment. Nah, rumus untuk sensitivity analysis of initial investment adalah net present value dibagi initial investment dikali 100%. Nah, masih sama kayak tadi, untuk NPV-nya masih sesuai case tadi yaitu 2.508.550,03. Kemudian untuk initial investment-nya yaitu 1.800.000. Jadi untuk yang sensitivity analysis of initial investment ini kita tinggal masukin, yaitu untuk NPV-nya 2.508.550,03 dibagi initial investment 1.800.000. Jadi hasilnya adalah 139,36%. Oke, jadi kesimpulan dari sensitivity of sales revenue ini, jika sales revenue-nya berkurang dari 30%, maka NPV akan menjadi 0. Tapi jika sampai sales revenue-nya kurangnya itu melebihi dari 30%, maka NPV akan menjadi negatif dan proyek ini berubah menjadi tidak acceptable. Selanjutnya untuk sensitivity of initial investment-nya.
Jika initial investment yang dibayarkan meningkat sampai 139%, maka NPV akan menjadi 0. Terus jika melebihi dari 139% tadi, maka NPV-nya akan menjadi negatif dan proyek ini menjadi tidak acceptable. Oke, selanjutnya E. Di sini diinformasikan untuk general inflasi rate-nya itu 6%. Kemudian kita diminta untuk mengevaluasi investment proposal pada menggunakan real term. Terus kita diminta jelaskan saja, tidak butuh perhitungannya. Nah, oke, yang pertama, sebelum kita lanjutkan pertanyaan di soal ini, saya akan jelaskan dulu apa sih nominal cash flow dan real cash flow. Nah, untuk nominal cash flow ini dia mengacu pada aktual uang yang diharapkan perusahaan untuk diterima dan dibayarkan tanpa penyesuaian inflasi. Biasanya nominal cash flow ini digunakan untuk mengantisipasi pengeluaran dan pendapatan masa depan. Kemudian untuk real cash flow ini disesuaikan dengan inflasi untuk mencerminkan perubahan nilai uang dari tahun ke tahun, karena inflasi dapat bervariasi secara signifikan. Oke, jadi di sini yang kita ketahui adalah nominal rate, yaitu I sama dengan 12%, kemudian untuk inflasi rate-nya itu H sebesar 6%, kemudian untuk real rate-nya ini yang kita cari. Oke, rumusnya adalah 1 ditambah R sama dengan 1 ditambah I dibagi 1 ditambah H. Jadi, kita cari dulu untuk real rate-nya ya. Jadi, real rate-nya itu 1 tambah R sama dengan 1 tambah 12% dibagi 1 tambah 6%. Jadi, 1 tambah R sama dengan 1,12 dibagi 1,06. Maka kita dapat 1 tambah R sama dengan 1,0566. Jadi R sama dengan 0,566 atau 5,66%. Oke, jadi jika nominal cash flow dikalikan dengan present value untuk kita akan mendapatkan angka real cash flow-nya. Terus jika real cash flow dikalikan dengan present value dari real rate-nya untuk mendapatkan real cash flow, tetapi hasil NPV-nya harus sama dengan menggunakan nominal rate. Jadi kita walaupun menggunakan nominal rate atau menggunakan real rate kan, menggunakan rate yang asli atau menggunakan nominal rate, maka hasil NPV-nya tetap akan sama, yaitu 2.508.550,03. Oke, kemudian F. Nih disebutkan bahwa company kemungkinan mengalami masalah capital rationing saat memilih investasi. Terus kemudian ditanya mengapa perusahaan bisa mengalami masalah capital rationing tersebut. Oke, pertama kita harus tahu apa itu capital rationing. Capital rationing ini situasi di mana perusahaan memiliki jumlah modal yang terbatas untuk berinvestasi dalam proyek-proyek potensial, sehingga berbagai kemungkinan investasi perlu dibandingkan satu sama lain untuk mengalokasikan modal yang tersedia secara paling efektif. Oke, mengapa capital rationing dapat terjadi? Dikarenakan oleh dua faktor, yaitu soft rationing dan hard rationing. Oke, kemudian capital rationing, yang ada dua itu soft dan hard rationing kan. Nah, apa sih itu soft rationing? Soft rationing adalah perusahaan mampu tetapi tidak mau. Kalau untuk hard itu perusahaan mau tetapi tidak mampu. Maksudnya tuh perusahaan mampu untuk punya uang, tetapi dia tidak mau untuk berinvestasi. Tapi kalau untuk yang hal ini perusahaan mau berinvestasi tetapi tidak punya uang. Oke, kita masuk ke case study biar lebih ngerti. Oke, case pertama. Di sini dibilang bahwa manajemen enggan untuk menerbitkan additional share capital karena dia concern. Dia merasa ini kemungkinan dapat menyebabkan pihak luar memiliki kontrol yang lebih besar pada bisnisnya. Oke, jadi jawabannya ini apa? Yaitu soft capital rationing. Mengapa? Dapat dilihat dari pernyataan di atas bahwa perusahaan dia bisa menerbitkan isu additional share capital. Tetapi perusahaan itu concern kan? Dia takut bahwa pihak luar akan mempunyai kontrol yang makin besar sehingga dapat mengatur perusahaannya. Oke, case kedua.
Di sini disebutkan bahwa bahwa lending institution kemungkinan akan consider kalau dia consider untuk meminjamkan uangnya. Mengapa? Karena di sini disebutkan bahwa organisasinya too risky to be granted further loan facility. Jadi jawabannya ini adalah hard capital rationing. Mengapa? Kita mau investasi tapi nggak punya uang. Jadi salah satu caranya itu pinjam uang dari lending institusi atau bank kan. Nah, jadi di sini jawabannya adalah hard. Di sini dapat dilihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa lending institusi may consider, dia memikirkan. Mengapa? Karena terlalu beresiko untuk meminjamkan uang kepada perusahaan ini, gitu maksudnya. Jadi untuk capital rationing pada case study ini dapat dilihat pertama bahwa untuk initial investment kita adalah 1.800.000. Berarti nilai project ini untuk investasinya adalah 1.800.000. Kemudian kita lihat ke following information yang disediakan oleh new staff-nya. Di poin 8 disebutkan bahwa investment-nya will be sebagian besar akan dibiayai melalui pinjaman sebesar 1.500.000 dengan bunga 10% per tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk dana sendiri yaitu 300.000 dapat dilihat dari 1.800.000 dikurang 1.500.000 adalah 300.000. Jadi untuk memulai proyek ini perusahaan meminjam dari bank agar proyek ini dapat jalan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf dan terima kasih karena saya di sini juga masih belajar. Terima kasih sudah menyaksikan.